Dr. Daniel Lee melakukan kunjungan singkat ke Korea untuk diwawancara oleh reporter Choi Hong-ju. Daniel Lee mengunjungi kantor polisi untuk melihat dokumen atas pembunuhan keluarga yang masih belum menemukan pembunuhnya. Dr. Daniel lalu mengunjungi rumah istri Han Seo-jun yang bernama Song Ji-eun. Di halaman depan rumah, Dr. Daniel melihat anjing dengan kaki bagian belakang yang terluka. Lalu Ji-eun keluar untuk memberi makan anjingnya. Kemudian Dr. Daniel dipersilakan masuk ke dalam rumah oleh Ji-eun. Dr. Daniel melihat foto di dinding. Di foto itu ada Song Ji-eun dan putranya Dr. Sung Yo-han. Dr. Daniel Lee menanyakan ada apa dengan anjing itu. Sung Ji-eun lalu berkata bahwa saat anjing ini sekarat, putranya lah yang membawanya pulang dan merawatnya. Dan dia tidak tega melihat orang lain menderita termasuk hewan. Karena Ji-eun sibuk, Dr. Daniel pun pamit pulang. Dari rumah Song Ji-eun, Dr. Daniel Lee lalu ke rumah sakit tempat Dr. Sung Yo-han bekerja. Dr. Sung Yo-han sedang melakukan pertolongan ke seorang gangster. Salah satu gangster mengancam membunuh Dr. Sung dengan pisau jika tidak dapat menyembuhkan temannya. Tetapi Dr. Sung dengan tenang mendorong alat kedokteran yang seperti pisau ke leher gangster tersebut dan berbalik mengancam. Kemudian, reporter Choi Hong-ju masuk ke ruang gawat darurat dengan seorang ibu yang pingsan. Dr. Sung langsung pergi memeriksa kondisi ibu itu. Tampak Go Mo-chi datang dan menghampiri Choi Hong-ju. Wanita itu lagi-lagi berusaha untuk bunuh diri. Putri wanita tua itu dibunuh oleh headhunter Han Seo-jun, dan putranya yang adalah pelatih tinju juga dibunuh oleh pembunuh berantai. Sementara itu, Chung Barum tidak sengaja melihat berita tentang jam tangan yang ditemukan di korban pembunuhan beberapa waktu lalu. Chung Barum meyakini bahwa jam tangan tersebut adalah milik Nachiko. Buru-buru Chung Barum keluar untuk memberitahukannya ke Pastor Komowon. Kebetulan Pastor Komowon sedang bersama adiknya Komochi. Lalu dia memberitahu kepada detektif Mochi bahwa jam yang dipakai oleh korban di kebun anggur itu adalah milik Nachiko. Komochi lalu menginterogasi narapidana yang mengaku telah membuat Nachiko terluka. Gomochi menanyakan di mana dia menyimpan baju Nachiko. Karena tidak mendapat jawaban, Mochi lalu memerintahkan penjaga lapas untuk mencari baju dan senjata yang digunakan untuk Dr. Daniel Lee kembali ke hotel dan dia menelepon Dr. Sung Yo-han. Lalu mereka membuat janji untuk bertemu di Kinchiria di taman hiburan yang telah tutup. Sung memakai sarung tangan kulit dan topi, kemudian melompat pagar dari pintu belakang taman hiburan. Dr. Daniel memasuki Kinchiria untuk bertemu dan menunggu Dr. Sung. Seketika, Kinchiria menyala dan mulai bergerak. Dr. Daniel Lee mencoba untuk turun. Seorang pria yang nampaknya Dr. Sung bergegas masuk ke Kinchiria dan menusuk Dr. Daniel dengan pisau. Darah berceceran di dalam Kinchiria. Lalu di tepi danau, di atas kapal, sang pelaku membuang tubuhnya yang telah dibungkus kantong besar ke dalam air. Obongi belajar bela diri tanpa sepengetahuan neneknya. Lalu pada saat berlatih, dia melihat seorang pria yang sedang tersenyum menyeringai dan seekor anjing terikat di tengah hujan. Bongi masih tidak bisa melupakan masa lalunya, apalagi pria itu akan dibebaskan 2 bulan lagi. Obongi lalu ke kantor polisi untuk menemui detektif Komochi. Setelah melihat detektif Ko, Bongi mengurungkan niatnya. Detektif Ko sekilas melihat Bongi dan merasa mengenal gadis itu. Lalu teringat dulu ada anak kecil yang memberikannya 1.000 won untuk balas dendam dan detektif Ko berjanji akan membunuhnya begitu dia dibebaskan. Pada saat Choi Hong-ju pulang ke rumahnya, ada Dr. Sung Yo-han yang sedang menunggunya. Dr. Sung lalu memeluk Hong-ju dan berkata, "Aku takut." Kebetulan Komochi yang hendak menemui reporter Hong-ju melihatnya dari kejauhan. Dan Komochi teringat dulu Hong-ju pernah mengajaknya berkencan namun Mochi menolaknya. Di dalam rumah Dr. Sung Yo-han terdapat ruangan yang penuh dengan foto-foto pembunuhan berantai yang baru-baru ini terjadi. Apakah Dr. Sung adalah pelaku pembunuh berantai tersebut? Keesokan harinya, detektif Komochi pergi ke lokasi pembunuhan yang baru. Kasus pembunuhan itu adalah pembunuhan Dr. Daniel Lee. Di dalam Kinchiria terdapat darah yang berceceran, tetapi tidak ditemukan jasad. Dan setelah diperiksa, darah tersebut cocok dengan DNA Dr. Daniel Lee. Komochi lalu menuju ke hotel tempat Dr. Daniel Lee menginap dan memeriksa CCTV hotel. Komochi menemukan Dr. Daniel sempat terlihat sedang menelepon seseorang dan dia menemukan orang yang sedang ditelepon Dr. Daniel adalah Dr. Sun Yo-han.
Nenek Obongi diminta ke sekolah karena Bongi melakukan kekerasan ke teman sekelasnya. Orang tua teman sekelasnya ini meminta ganti rugi ke nenek Bongi. Lalu neneknya memutuskan untuk menjadi pengurus rumah tangga. Rumah yang dia datangi adalah rumah Dr. Sung Yohan. Lalu nenek Bongi mulai membersihkan rumah Dr. Sung. Saat detektif Komochi mengetahui panggilan terakhir Dr. Daniel Lee adalah Dr. Sung Yohan, Komochi menghubungi Dr. Sung meminta untuk menemuinya. Sementara, nenek Bongi tanpa sengaja masuk ke ruangan di bawah tanah yang penuh dengan foto kasus pembunuhan berantai. Dr. Sung Yohan menemui Komochi. Komochi bertanya apakah kenal dengan Lee, lalu Komochi juga menanyakan apa kegiatan Dr. Sung Yohan saat Dr. Daniel dibunuh. Dr. Sung lalu berkata bahwa dia bersama temannya dan memberikan nama dan nomor kontak temannya. Lalu Dr. Sung teringat pintu ruang bawah tanahnya belum dikunci. Dr. Sung Yohan pulang dengan terburu-buru. Nenek Bongi berpura-pura tenang mengatakan dia akan pulang sekarang, namun dia meninggalkan bayarannya dan langsung pergi. Dr. Sung bergegas ke bawah tanah, namun dia mendapati bahwa salah satu fotonya hilang. Dr. Sung bergegas mengejar nenek Bongi dengan mobilnya. Detektif yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan berantai meminta jari Nachiko kepada Jung Barum untuk dijadikan sebagai bukti. Lalu Jung Barum meyakini bahwa jari itu bukan jari Nachiko. Komochi lalu yakin bahwa jari Nachiko yang asli ada di gereja yang berada di lapas. Bergegas mereka ke sana dan mulai mencari. Petugas Jung Barum lalu menemukan tetesan darah dari atas gedung. Komochi lalu memanjat. Ada pakaian Nachiko dan pisau yang menusuk Cikok yang terhampar. Dan pada saat yang sama, jari-jari berlumuran darah ditemukan di cawan gereja. Dr. Sung membuntuti nenek Bongi lalu membunuhnya. Pada saat bersamaan, Jung Barum melihat pelaku yang membunuh nenek Bongi lalu mengejarnya. Namun naas Jung Barum tertabrak mobil.